Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah terus memberikan kita semangat, memberikan kita penghiburan dan bahkan kekuatan. Kemudian memenuhi panggilan kita menjadi pembawa damai sejahtera Allah pada sama. Bapak sekalian, dalam renungan harian pada saat ini kita akan berbicara mengenai keberanian mengambil resiko. Dengan bacaan Alkitab sesuai dengan tahun leksionari A 2023 ini dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bagi kita yang sudah membaca atau berinformasi pada awal video mengenai diawali dengan doa pembukaan secara pribadi dan melanjutkan dengan membaca Alkitab secara mandiri, kita melanjutkan renungan dengan kemudian membaca Alkitab dari 1 Raja pasal 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Ahab telah mengambil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dalam renungan harian kali ini kita tadi memiliki tema, yakni keberanian mengambil resiko. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, berbicara memiliki keberanian, tiap orang tentu saja pernah mengalami ketakutan. Baik seorang ayah, orang ibu, anak-anak, pemuda dan remaja, pemboro pendoli, mau opah, kita pernah mengalami ketakutan sehingga tidak berani kemudian mengambil resiko. Misalnya, takut akan masa depan yang tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Dan banyak lagi contoh-contoh ketakutan kita yang mungkin sudah terlintas di pikiran Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kali ini dalam renungan kita diundang untuk memiliki keberanian mengambil resiko. Resiko tidak saja berbicara hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menakutkan, tapi berbicara mengambil resiko itu ialah mengambil sikap untuk keluar dari zona nyaman, zona yang tadi kita semua memiliki ketakutan. Keberanian kemudian tentu mengandung resiko bagi orang yang mau melakukannya. Keberanian itu juga memiliki dampak dan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan tentu banyak orang juga tadi tidak berani atau mengalami ketakutan. Tadi kita membaca Alkitab dari 1 Raja pasal 18 ayat 3. Ada pribadi bernama Obadya. Nama Obadya ini Bapak sekalian dalam bahasa Ibrani-nya memiliki arti yakni abdi Tuhan atau penyembah Tuhan. Kalau kita melihat arti nama Obadya tadi dalam bahasa Ibrani tentunya. Lalu apa bahasa Ibrani-nya nama Obadya itu? Nama Obadya ialah Obat Yahu. Obat Yahu. Ini berbicara tadi abdi Tuhan atau penyembah Tuhan. Obadya ini. Obadya juga memiliki profesi atau pekerjaan sebagai kepala istana kerajaan Israel. Nah, ini dalam Israel Utara. Adalah orang yang berani mengambil resiko, keluar dari ketakutannya atau bahkan zona nyamannya. Dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di saat itu dia melayani juga. Dia melayani orang raja bernama Ahab yang menentang Tuhan dan kemudian memiliki istri bernama Isabel. Istri Ahab ini hendak lenyapkan nabi-nabi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 18. Pemirsa sekalian, cara diam-diam Obadya ini yang kemudian menentang rencana Raja Ahab tersebut. Kalau tadi kita membaca di ayat 3 dan 4, menolong nabi-nabi Tuhan dengan
menyelamatkan sebanyak 100 nabi Tuhan disimpan di dalam gua, dan setiap guanya ada berisi 50 orang. Obadya tadi sebagai kepala istana kerajaan sebutnya, dia bisa menolong dan menyelamatkan nabi-nabi Tuhan sebanyak totalnya 100 dengan pembagian 50 per setiap guanya. Raja Ahab yang ingin melenyapkan nabi-nabi Tuhan ini kemudian membuat Obadya sebagai kepala istana keluar dari zona nyamannya atau ketakutan. Seperti itu, dia memiliki berani, dalam tema kita, berani mengambil resiko. Di dalam beraninya mengambil resiko itu ada Tuhan. Karena iman, karena pertolongan dari Tuhan, Obadya sebagai perantara atau dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa. Tadi kan ada hampir 100 nabi-nabi Tuhan ingin dilenyapkan oleh Raja Ahab, tapi kemudian melalui Obadya, nabi-nabi itu tadi 100 jumlahnya ditolong 50 dan bahkan lebih jauh lagi melalui Obadya, nabi Tuhan bernama Elia dapat berjumpa secara langsung dengan Raja Ahab, di mana pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengumpulkan seluruh umat Israel, dan di saat itu ada 450 nabi Baal, 450 nabi yang tidak menyembah Tuhan Allah di surga. Dikumpulkannya di mana? Di Gunung Karmel, dan di sanalah Tuhan mendemonstrasikan, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Elia, yakni sebanyak 450 orang nabi Baal kemudian dibasmi habis. Peristiwa itu bagi umat Israel mengalami pertobatan. Itu apakah berkatnya ketika mengambil resiko? Ternyata Bapak sekalian ada berkat lainnya. Jadi Bapak sekalian, dalam 1 Raja pasal 18 ini, bangsa Israel atau wilayah dari bangsa Israel ini belum turun hujan. Nabi Elia dipakai Tuhan untuk kemudian selain tadi 450 nabi Baal, tapi juga menurunkan hujan. Berapa lama sih hujan itu tidak turun? Kita perlu membaca dari Yakobus pasal 5 ayat ke-17. Yakobus pasal 5 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Dan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi 3 tahun 6 bulan tidak terjadi hujan. Elia berdoa kepada Allah karena bangsa Israel pada saat itu menyembah Baal melalui perantara tadi 450 nabi Baal yang kemudian membuat mereka tidak merasakan turunnya air hujan. Atas doa Elia kepada Tuhan, dan kemudian turunlah hujan karena Obadya yang mempertemukan Elia dengan Raja Ahab. Lagi penting sekali untuk kita kemudian berani mengambil resiko. Kita penting sekali keluar dari ketakutan dan bahkan zona nyaman kita. Tidak sedikit orang percaya, selaku umat Kristen, tempatkan Tuhan dalam posisi yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapan. Misalkan aku kan pengennya sukses, aku pengen jadi orang yang berhasil seperti itu. Tapi Tuhan tempatkan dalam posisi di mana ada kegagalan, ada kekecewaan. Dan di dalam penempatan itu Tuhan ingin melihat sejauh mana kita berubah, kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Dalam hal ini kita kembali belajar sebagai umat Tuhan, atau kita kembali melihat seperti Obadya, takut akan Tuhan. Bahasa Ibrani tadi Yare Yahweh. Melalui Obadya terjadi turun hujan. 3 tahun 6 bulan tidak pernah terjadi turun hujan, dan tiba-tiba turun hujan karena Obadya bisa mempertemukan Elia dengan Raja Ahab. Artinya dalam katakannya atau
Kalau saja Obaja tidak memiliki keberanian, tidak terjadi turut hujan di saat Israel itu merindukan turunnya hujan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita rindukan? Mereka rindu hujan 3 tahun 6 bulan. Kita merindukan apa? Atau kita bisa juga menjadi jembatan untuk menyampaikan berkat Tuhan, seperti Obaja dipakai Allah untuk menghampiri Elia bertemu dengan Raja Ahab dan terjadi berkat. Kehidupan kita mungkin saja seorang anak atau bahkan ayah dan ibu menjadi berkat bagi anaknya dalam satu relasi di mana bisa saja berkat dari Tuhan datang dari suami, dari istri, berkat Tuhan juga bisa dari anak-anak, berkat Tuhan bisa juga datang dari manapun. Siapapun bisa menjadi berkat asalkan berani keluar dari takutannya, memiliki keberanian mengambil resiko. Karena apa? Tadi dalam bahasa Ibraninya Yare Yahweh, karena takut akan Tuhan. Bagi kita pribadi yang rindu merasakan berkat Tuhan, tadi bangsa Israel 3 tahun 6 bulan, apapun ketakutan kita, apapun doa kita, sudah berapa lama nih Tuhan tidak turun hujan? Itu doa orang Israel. Doa kita, Tuhan sudah berapa lama ya prestasi pendidikanku, prestasi pekerjaanku, kesehatanku, dan banyak lagi pokok-pokok doa kita belum dijawab oleh Tuhan, belum kita rasakan berkat Tuhan. Dengan kita memiliki keberanian seperti keberanian Obaja, turun berkat Tuhan dalam hal ini hujan. Kita yang mau merasakan hujan ataupun berkat dari Tuhan itu, milikilah keberanian karena kita Yare Yahweh, keberanian mengambil resiko untuk kemudian menjadi berkat bagi kita, Tuhan. Bagi kita juga yang sudah terpilih oleh Tuhan melalui jemaatnya, disebut ada 20 nama laki-laki dan 20 nama perempuan untuk menjadi penatua, dan 10 nama pengawas kembali jemaat di KP Jemaat Jatiasih. Milikilah keberanian untuk mengambil resiko, karena kita tadi ialah Yare Yahweh, takut akan Tuhan. Dengan adanya kita yang menjadi takut akan Tuhan dan Tuhan yang kita harapkan menghadirkan berkat, itu bisa terjadi. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dimampukan untuk kemudian dapat mengakses YouTube dan kemudian melakukan renungan cara singkat ya Tuhan. Mampukan kami beri keberanian untuk mengambil resiko seperti Obaja ya Tuhan, sebagai kepala istana yang saat itu Raja Ahab ingin basmi nabi-nabi Tuhan sebanyak 100 orang itu, tapi Obaja berani mengambil resiko dengan kemudian bunyikan mereka sebanyak 100 itu gua-gua. Dan melalui Obaja ada berkat Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, dengan Obaja mempertemukan Nabi Elia dengan Raja Ahab. Kami pun juga mau ya Tuhan merasakan menjadi pribadi yang dipakai Tuhan menghadirkan berkat di Obaja yang berani mengambil risiko. Kami rindu ada doa-doa kami, ada harapan kami yang belum terjawab. Seperti bangsa Israel, contohnya 3 tahun 6 bulan tidak merasakan hujan. Kami pun mungkin lebih dari 3 tahun 6 bulan tidak merasakan apa yang menjadi harapan dan doa kami. Tapi kami mau merasakan hujan seperti bangsa Israel, merasakan berkat Tuhan itu tercurah, dan kami mau memiliki keberanian mengambil resiko untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sama, baik sebagai suami, istri, pemuda, remaja, anak-anak, ataupun buruh penduli, apa. Dan kami mau Tuhan tetap teguhkan sebagai bebas pribadi dari 20 nama pria dan 10 nama perempuan yang akan menjadi penatua, dan juga 10 nama yang akan menjadi
pengawas keberadaan jemaat periode pelayanan 2023-2027. Mampukan kami memiliki keberanian untuk mengambil resiko, untuk melayani Tuhan, keluar dari ketakutan-ketakutan kami. Inilah resiko yang mau kami. Tuhan, mampukan untuk kami berani menjawab menjadi panggilan dari Tuhan melalui jemaat Tuhan di jemaat Jati Asih, dan mampukan melalui kami ada berkat Tuhan di jemaat di Jati Asih ya. Berkat Tuhan itu pun yang kami butuhkan dalam doa kami, dalam harapan kami, dan kami percaya Tuhan pun memberikan yang terbaik karena kami mampu memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Seperti renungan kemarin ya Tuhan, memberikan yang pertama dan yang terbaik bagi Allah. Mampukan kami merasakan berkat dari Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, anak terkasih, untuk kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, mengambil resiko untuk keluar dari ketakutan, dari zona nyaman, karena kita memiliki keberanian, karena kita adalah Yahweh, karena kita takut akan Tuhan. Tuhan menyediakan berkat bagi kita yang Yahweh. Tuhan memberkati.